Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Lanjut kepada materi kemarin, yaitu terkait tentang sistem analisis pada aplikasi Smart Loan Application atau aplikasi peminjaman barang sederhana. Nah, next step pada hari ini kita akan mempelajari dan masuk pada materi Design and Prototyping. Untuk materi Design and Prototyping ini saya membagi menjadi 6 tahapan. Namun kalau hari ini kita fokusnya ke 4 dulu. Yang pertama itu tentang mendefinisikan platform apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, fitur-fiturnya apa saja. Lalu menentukan bahasa pemrogramannya apa. Serta yang keempat, menganalisa data dan membuat skema database. Oke, langsung saja, yuk. Ya, yang pertama, platformnya apa? Untuk platform sendiri, mungkin pada versi beta ini kita hanya menggunakan platform Android ya. Platform Android. Nah, kemudian yang kedua, fitur-fiturnya apa? Kalau untuk fitur, dia itu yang pertama ada out. Out itu sistem login. Kemudian ada register enggak ya? Karena register fiturnya ada di sisi admin atau di sisi yang lain, bukan di bagian Android ini. Kemudian adanya fitur peminjaman, kemudian adanya fitur pengembalian, kemudian ada fitur laporan, ada fitur pencarian dan filter, kemudian profile. Ya, ini adalah fitur secara garis besar. Nanti kita akan melakukan detailing atau proses pendetailannya. Ini fitur-fitur ini masuknya kemana? Kayak pencarian ini kan misalnya cocoknya di bagian peminjaman dan pengembalian. Itu juga bisa. Kalau filter itu juga bisa di peminjaman dan pengembalian. Nah, itu nanti lebih detailnya ketika di bagian prototypingnya ya. Kalau ini kan masih kayak draftnya gitu. Prototyping maksudnya itu kita menggunakan buat wireframe-nya dulu. Nanti kemudian juga kita buat Figma dan seterusnya. Itu nantilah detailing. Tapi secara garis besar ini adalah fitur utama yang akan kita buat nantinya. Ya, masuk. Nah, untuk bahasa pemrograman kita menggunakan Flutter sebagai mobile app-nya ya. Kemudian Laravel untuk API-nya. Backend ini untuk mobile apps ya. Mobile app. Untuk D, menganalisa data dan membuat skema database. Ya, berdasarkan tabel ini, kemarin telah kita bahas, kita membaginya menjadi 2 tabel yang akan kita inisialisasi ke dalam database. Yang pertama itu tabel user atau petugas, kemudian tabel peminjaman. Ya, hari ini kita akan memecahnya menjadi menjadi field di dalam sebuah tabel berdasarkan isian laporan tabel PDF ini. Ya, kemarin ini pertama ya, kita fokus dulu ke bagian tabel user atau tabel petugas. Nah, kalau kita perhatikan di bagian ini, petugas ini hanya menampilkan nama. Tapi kan tentunya selain nama, kita sebenarnya juga membutuhkan informasi-informasi yang lebih detail terkait petugas tersebut. Nah, maka mari kita coba pecahkan menjadi beberapa field. Yang pertama itu tentunya kalau di sistem database itu kan ada ID ya. Ada ID, kemudian ada nama petugas tersebut, ada jabatannya apa, lalu ada nomor telepon, ini penting sekali, ada alamat, role-nya apa. Jabatan itu sama dengan role ya, sorry. Jadi kita pakai role aja. Lalu email dan juga password. Nah, itu simpan data. Lalu kalau di standar Laravel itu ada created add, updated add, dan deleted add. Nah, ID itu kita menggunakan integer 11, auto increment, nama hingga password kita buat aja lah ya, misalnya varchar 255. Kenapa langsung dipakaikan 255? Ya sesimpel itulah ya. Jadi teman-teman boleh mengubahnya menjadi berapa gitu length dari setiap kata yang dapat diinputkan, tapi agar lebih simple dan teman-teman bisa fokus nanti untuk membuat simple aplikasinya bukan database-nya. Jadi ya udahlah, saya langsung pukul rata aja menjadi 255. Ini tipe datanya varchar. Kalau ini timestamp ini boleh null ya, boleh null. Kemudian ini datetime boleh null. Itu tabel user. Nah, bagaimana kalau dengan
tabel peminjaman. Ya, kalau kita perhatikan yang di tabel ini, tabel laporan ini, tabel peminjaman itu selain field petugas ya atau kolom petugas, maka itulah semua dapat inputan untuk tabel peminjaman. Nah, jadi berdasarkan tabel ini maka kita masukkan lagi di sini. Nah, sistem Laravel ya, pakai ID pertama tentunya. Kemudian nama peminjam. Kok nama peminjam tidak dipecah lagi, kan bisa normalisasi database. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita fokus aja ke aplikasi yang sederhana. Jadi tidak ada yang namanya normalisasi database yang terlalu banyak gitu tabel-tabelnya. Ini sebenarnya bisa aja ya, nama peminjam ini kita buat lagi tabel sendiri, tabel master peminjam misalnya. Kemudian bisa juga kita pecah nanti ada tabel peminjam dan juga tabel pengembalian seperti itu kan. Nah, tapi filosofinya karena kita ingin aplikasi ini sangat sederhana dan mudah untuk dibuat dan fokusnya adalah pembuatan aplikasi itu sebagai ya untuk belajar dulu lah, maka kita tidak terlalu fokus kepada normalisasi database. Lanjut ya. Nama peminjam, kemudian nomor HP, nomor telepon ya. Sama kan, nomor telepon, kemudian petugasnya, tugas peminjam, ID, lalu di sini kode barang, nama barang, tanggal pinjam, betul ya, kode barang, nama barang. Oh, itu nomor WA ya, bukan nomor telepon. Oh, berarti khusus ini pakai nomor WA. Sorry, nama peminjam, nomor WA, petugas peminjaman yang ID tadi, betul, kode barang, nama barang, tanggal peminjaman, bukan tanggal pinjam ya, tapi tanggal peminjaman tadi. Kita samakan aja, tanggal peminjaman, catatan peminjaman, evidence peminjaman. Evidence itu artinya apa ya? Evidence itu bukti ya, bukti peminjaman. Nanti buktinya bisa berupa foto gitu. Petugas pengembalian, nah kita jadiin satu ya. Petugas pengembalian ID, lalu lagi tanggal catatan evidence ya. Tanggal pengembalian, catatan pengembalian, kemudian evidence pengembalian, lalu ada created at, standar Laravel tadi, created at, updated at, deleted at. Ya, ID-nya sama ya, integer 11, auto increment, kemudian nama peminjam dan nomor WA itu kita pukul rata aja menjadi var255. Kalau ini integer 11, kode barang dan nama barang itu bisa kita menggunakan var255. Tanggal peminjaman, deadline peminjaman, kita bisa menggunakan date datanya. Kalau catatan peminjaman dan evidence peminjaman ini bisa menggunakan varchar 255. Nah, tugas ini integer 11 boleh null, tanggal kembalian ini date boleh juga null, catatan pengembalian dan evidence itu varchar 255 ini juga boleh null. Kalau create at itu timestamp itu boleh null, dan yang terakhir updated at dan deleted at itu date time boleh null. Nah, kenapa di bagian ini boleh null? Nah, itu nanti secara programming kita bisa melakukan logic di sana. Jadi jika jika bagian ini masih null, artinya barang ini belum dikembalikan, berarti masih proses peminjaman. Tapi nanti ketika di bagian data petugas pengembalian, tanggal pengembalian, catatan evidence dan seterusnya itu sudah terisi, maka artinya barang ini sudah dikembalikan. Nah, itu nanti kita buatnya secara programming, ada logiknya di sana. Maka stay tune aja teman-teman, ikuti perkembangan dari playlist ini. Ya, jika sudah, boleh teman-teman perhatikan dulu secara seksama ya. Nanti akan saya share PDF-nya. Kalau kita perhatikan sepertinya sudah benar ya. Oke, mungkin cuman itu temuan kita pada hari ini. Makasih telah menonton hingga tahap akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.